Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Wong Agung Turun Gunung. Seri ke-687 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Nini Luh Jinggan, Rio sebagai Panji Ketawang, Yanuar sebagai Ratanja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Oh iya. Pedas kan panas. Nggak panas itu, Mas. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak, Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru rujak loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Aku di sini betah, apalagi tinggal di rumah Paman Kamandanu. Siapapun pasti kenal Arya Kamandanu, seorang pendekar besar yang tersohor, seorang panglima perang kerajaan Majapahit. Kau betah di sini? Kenapa tidak? Di sini kita bisa makan enak, pakaian bagus-bagus, kemanapun pergi selalu dihormati orang. Kalau aku tidak betah. Kenapa? Di sini serba diatur, tidak bisa bebas seperti di Kedung Peluk. Tentu saja tidak. Ini kan istana. Kita harus mengikuti tata cara kehidupan masyarakat istana. Kalau tempatmu di sana, itu kan desa, gunung. Jadi orang bisa berbuat semau-maunya. Aku lebih suka bebas, seperti ketika ayahku masih ada. Tapi sekarang aku harus menerima nasib. Meski aku tidak betah, terpaksa dibetah-betahkan. Katanya dulu kau paling senang kalau diajak ke Majapahit. Iya, tapi untuk jalan-jalan, bukan untuk tinggal. Jadi kau mau kembali ke Kedung Peluk? Tidak. Loh, jadi maksudmu apa? Karena di sana aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau begitu, nasib kita sama. Aku sudah tak punya ayah maupun ibu. Tinggal di sini juga menumpang pada Paman Kamandanu dan Bibi Sakawuni. Hidupku juga tidak bahagia. Aku tidak betah. Tapi ya, terpaksa dibetah-betahkan. Ya, itulah kehidupan. Tapi kita harus tabah. Almarhum ayahku juga pernah bilang begitu, bahwa di dalam menghadapi kehidupan ini kita harus tabah. Nah, benar kan? Tetapi ketabahan kalau kita hadapi sendiri kadang suka membuat kita putus asa. Aku memang kadang merasa putus asa. Itu karena kita hadapi seorang diri tanpa teman. Lain hal kalau kita menghadapinya dengan dua. Panji, apa maksudmu? Kita sebenarnya senasib. Jadi, bagaimana kalau kita hadapi kehidupan ini dengan berdua? Panji? Iya, kita hadapi hidup ini berdua. Kita gapai masa depan kita berdua. Kau dan aku bersatu. Tidak. Lu, tunggu. Luh Jinggan serentak lari menuju biliknya. Dia sama sekali tak menduga Panji akan mengatakan cintanya dan mengajaknya untuk hidup bersama.
Sementara itu Panji hanya terkesima di tempatnya. Dia kecewa, sekaligus sakit hati. Namun apa boleh buat, kenyataan memang berkata demikian. Dan Panji kemudian melangkah menuju biliknya. Dalam biliknya Panji tak bisa memejamkan matanya. Dia berjalan hilir mudik di ruang bilik. Hatinya pedih. Dibukanya jendela, lalu melayangkan pandangannya keluar. Di atas sana rembulan tampak pucat memandangnya. Langit tidak berbintang. Awan hitam mengusir awan-awan putih. Panji kecewa. Hatinya terluka. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia pasrah menerima kenyataan. Loh Jinggan, kenapa kau tak mau tahu apa yang kurasakan? Kau menarik hatiku. Kau membuatku gelisah. Tapi kau menolak pernyataanku. Panji sedih. Wajahnya suram. Dia kemudian menutup jendela dan berjalan menuju ke tempat tidurnya. Di tepian ranjang kembali dia duduk terdiam. Sepertinya ada yang hendak dilakukannya. Dia bingung. Sebentar kemudian dia berdiri dan melangkah ke meja. Di sana ditulisnya sebuah surat untuk Luh Jinggan. Luh Jinggan yang baik, bukan maksudku membuat sakit hatimu. Juga bukan maksudku hendak merenggangkan hubungan kita di rumah ini. Terus terang, aku memang tertarik padamu. Aku suka padamu. Tetapi aku tidak memaksamu. Seandainya kau anggap aku ini anak kecil, baiklah. Aku memang kadang kekanak-kanakan. Tapi ini juga baru terjadi padamu. Maafkan aku, Luh. Entahlah. Mengapa ini terjadi justru denganmu? Mengapa tidak terjadi pada orang lain? Aku sendiri tidak mengerti, Luh. Jadi, maafkanlah sikap dan kelancanganku malam ini. Kuharap kau bisa mengerti, Luh, dan memaklumi semuanya ini. Aku ingin mohon maaf secara langsung, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dengan hati-hati sekali, Panji menuliskan kalimat demi kalimat ke atas daun rontak. Dia tak ingin ada sedikit pun kesalahan kata dalam suratnya. Di pertengahan surat, Panji terhenti sejenak. Dia seperti sedang berpikir. Tak lama setelah itu diayunkannya kembali tangannya ke atas daun rontal. Luh Jinggan yang baik, rasanya belum puas hatiku kalau aku belum minta maaf secara langsung padamu. Karena dengan permohonan maaf secara langsung itulah aku baru merasa benar-benar bisa kau maafkan. Sedang untuk mohon maaf secara langsung ini rasanya tak bisa kalau kita adakan di rumah ini. Aku akan malu sekali kalau Paman dan Bibi sampai tahu. Sebab itu, bagaimana kalau kau kutunggu di alun-alun? Besok malam aku akan berada di bawah pohon Brahmastana untuk menunggu kedatanganmu. Kuharap kau tidak keberatan untuk sekedar meluangkan waktumu. Terima kasih, Panji Ketawang. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap.
kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu, kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh, panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana Rijake, Mas? Enak. Waduh, panas kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru Rijake loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Terus panas terus, balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Panji ini memang aneh. Baru kemarin dia menyatakan isi hatinya. Sekarang dia lantas merasa bersalah dan ingin Kamandanu dengan alun-alun tidak seberapa jauh. Dengan melewati 4 kelokan alun-alun sudah nampak di depan mata. Luh Jinggan melihat seseorang tengah duduk-duduk santai di bawah pohon Brahmastana. Luh Jinggan melangkah santai. Panji nampak berdiri menyambutnya. Syukurlah, akhirnya kau datang juga. Maaf Panji, aku agak lama karena harus menyelesaikan dulu pekerjaan rumahku. Kalau tidak, tentu Bibi Wuni akan marah. Tidak apa, kukira kau tidak akan datang memenuhi permintaanku. Ternyata kau memang benar gadis yang baik, mau memenuhi permintaanku. Sudah lama menunggu? Belum. Hei, kenapa tiba-tiba kau diam? Cantik dan manisnya dia malam ini. Luar biasa. Aku betul-betul terpesona. Kenapa malam ini dia jadi begitu cantiknya? Para dewa. Gadis seperti dialah yang selama ini selalu kuimpi-impikan. Aku tak kuasa menatap matanya yang bening. Aku tak tahan melihat hidungnya yang bangir. Bibirnya manis sekali. Panji, kenapa kau ini? Gadis ini sungguh luar biasa. Aku gemetar dibuatnya. Cantik. Aku ingin sekali. Kenapa badanku jadi panas dingin begini? Panji? Luh Jinggan tidak mengerti. Tiba-tiba saja Panji Ketawang seperti berubah. Matanya nanar, bibirnya berdesis seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi tidak keluar. Sementara Panji sendiri tidak tahu mengapa darahnya seperti berdesir begitu berhadapan dengan Luh Jinggan yang malam itu nampak menawan sekali. Semula dia memang berniat memohon maaf atas kesalahannya kemarin malam, tapi mendadak dia lupa akan semuanya. Panji, kalau kau terus saja begitu, aku akan pulang. Tidak, jangan. Tunggu dulu, Luh Jinggan. Apalagi yang perlu kutunggu? Ingin sekali memeluk dan menciummu. Panji! Aku harus berlindung pada siapa? Sebentar lagi, pasti aku tersusul Panji. Tidak ada orang lewat sama sekali. Panji sudah di belakangku. Dia hampir menyusulku. Bagaimana ini? Hei, kenapa kau berlari-lari malam-malam begini? Tolonglah saya. Ada apa? Kau dikejar orang jahat.
atau perampok jalanan? Itu orang di belakang saya itu, dia hendak mengganggu saya. Dia mau. Panji, kau? Ratanja, Minggir, jangan ikut campur urusanku. Tolonglah saya. Dia orang itu hendak berbuat tidak senonoh pada saya. Tolonglah saya. Panji, apa yang kau lakukan ini? Aku memang sedang mengejar dia. Kau tak usah ikut campur. Ini urusan keluarga. Urusan keluarga? Tidak, dia bohong. Dia hendak memperkosa saya. Panji, Ratanja, minggir kataku. Urusan keluarga ini tak boleh dicampuri siapapun juga. Bohong. Dia memang hendak berbuat kurang ajar pada saya. Tolonglah saya. Panji, mengapa sekotor itu perbuatanmu? Perbuatan siapa? Aku mengejar dia untuk mengembalikan tusuk kondenya yang jatuh di jalan sana. Kau tak usah ikut-ikutan, Ratanja. Tapi gadis ini bilang, jangan dengarkan ocehannya. Bohong. Dia bohong. Tolonglah saya. Sudahlah kau menolong saya. Kau jangan bawel. Kau jangan bikin kerusuhan. Ini kan urusan keluarga. Kenapa kau bawa-bawa dia? Jangan dengarkan omongannya. Dia bohong. Tolonglah saya. Ratanja, minggir. Atau kau akan berurusan dengan keluargaku. Gadis di belakangmu itu masih sanak kadangku. Aku dan dia tinggal sama-sama di rumah Paman Kamandanu. Benarkah begitu? Tidak, dia bohong. Nah, kau dengar Panji. Dia tidak mengakui. Apa urusanmu? Lihatlah ini. Tusuk konde ini kepunyaannya. Aku mau dia karena ingin mengembalikannya. Benarkah itu milikmu? Benar. Itu memang tusuk konde milik saya. Tapi tusuk konde itu dia pasti mencurinya. Lujinggan, kenapa cerewet benar kau ini? Sudahlah. Kalau begitu, pulanglah bersamanya. Bukankah kalian bersaudara dan sama-sama tinggal di Paman Kamandanu? Tidak, saya tidak mau pulang bersamanya. Bukankah kalian berdua bersaudara? Saya ingin pulang, tapi tolonglah antarkan saya. Saya tidak mau pulang bersamanya. Tidak mau. Baiklah, Panji. Kalau begitu, mari kita pulang bersama-sama. Kenapa tidak? Sudah kukatakan, ini urusan keluarga. Buat apa kau ikut campur? Pergilah. Biar aku pulang berdua dengan dia. Jangan. Tolonglah saya. Tolonglah supaya saya tidak pulang berdua dengan dia. Panji, bukan aku ikut campur urusan keluarga. Tapi atas kehendak dia sendiri, supaya aku ikut mengantarnya. Mari Panji, lekaslah. Kita pulang bersama-sama. Pergilah kalian berdua. Antarlah dia pulang. Panji, mau kemana kau? Sudahlah, biarkan dia. Sekarang tolong saya antarkan pulang. Dia teman baik saya. Tapi saya tidak mau pulang bersama dia. Baik, mari saya antar pulang. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nggak panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya bal pirik merah toh. Panasnya mantap. Bal pirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Bal pirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Enak. Waduh, panas. Kayak bal pirik merah. Mantap. Itu baru rujaknya loh, Mas. Bal pirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Bal pirik ekstra kuat. Bal pirik merah, pancen oke. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.
Panji ngeloyor pergi entah kemana. Dia tahu seandainya ikut pulang, pasti gadis itu akan mengadukannya pada Paman Kamandanu dan Bibi Sakawuni. Sebab itu dia memilih pergi entah kemana. Sementara Ratanca yang polos bersedia mengantar Luh Jinggan untuk pulang ke rumah Arya Kamandanu. Oh, kukira prajurit yang datang mau melapor. Kiranya kau, Ratanca? Maaf, Paman. Saya hanya mengantar Luh Jinggan pulang. Oh, dari mana adik lu? Malam-malam begini? Saya anu Paman. Adik lu kenapa gugup? Saya tadinya anu Paman. Saya dan Panji anu. Maaf, Paman. Kalau saya boleh membantu memberikan penjelasan. Begini. Tadi sewaktu saya hendak pulang, tiba-tiba memergoki dia sedang dikejar-kejar Panji. Rupanya mereka sedang bertengkar, Paman. Semula saya tak mau ikut campur, tapi hati saya ibah pada Luh Jinggan. Dia minta diantar pulang, tapi tidak bersama Panji. Begitu. Baik, terima kasih atas pertolonganmu. Kalau begitu, saya mohon pamit, Paman. Iya, hati-hatilah. Terima kasih, Ratanca. Luh Jinggan, aku pulang. Hiya. Adik lu, ada apa sebenarnya? Saya Jangan berdusta. Terus terang sajalah. Saya malu mengatakannya, Paman. Kenapa harus malu? Apakah kau berbuat sesuatu kesalahan sehingga malu mengatakannya? Tidak. Nah, katakanlah. Lalu di mana Panji? Panji pergi entah kemana. Tidak mengatakan tujuannya? Tidak. Ada apa sebenarnya? Mungkin dia malu pulang bersama-sama karena... Karena apa? Karena... Adik lu, kenapa dari tadi kau menjawab pelintat-pelintut? Katakanlah, ada apa sebenarnya? Luh Jinggan berat mengatakan yang sebenarnya. Tapi Arya Kamandanu terus mendesaknya. Akhirnya terpaksa dituturkannya secara rinci apa yang hampir saja dialaminya. Kamandanu terkejut, marah dan kesal atas perilaku yang tidak senonoh itu. Dia sama sekali tidak menduga kalau Panji bisa berbuat seperti itu. Itukah sebabnya maka kau pulang di antara Tanca? Benar, Paman. Anak setan. Didapat dari mana ajaran sesat itu? Di sini aku tidak pernah mengajarinya bertingkah pola begitu. Panji. Kau mesti diberi hukuman setimpal. Kita tinggalkan Luh Jinggan yang sedang menceritakan perihalnya kepada Arya Kamandanu. Kini kita lihat keadaan Panji Ketawang setelah usahanya yang gagal terhadap gadis pujaannya. Di Majapahit, terdapat seorang saudagar kaya yang punya kesenangan membeli barang-barang mewah milik anak-anak orang pangkat atau pejabat kerajaan. Tong Lindri mempunyai kesenangan membeli barang-barang itu dengan harga murah dan dijualnya kembali dengan harga tinggi. Istrinya, Nyi Randa Taji, berbadan gemuk, cerewet, mata duitan. Kesanalah Panji Ketawang menuju. Nyi Randa Taji. Bukankah kau Panji Ketawang, keponakan Gusti Panglima Arya Kamandanu? Benar, Nyi. Saya Panji Ketawang, keponakan Arya Kamandanu. Saya mau menjual kuda saya, Nyi. Apa kupingku tak salah dengar? Benar, Nyi. Saya bermaksud menjual kuda saya. Ini kudamu apa kudanya Gusti Panglima? Sama saja. Kudaku yang memberi Pak Kamandanu. Jadi tak ada bedanya. Dan ini kuda pilihan, Nyi. Kuda pilihan apa? Seperti ini kok kuda pilihan? Wah, Nyi Randa Taji jangan begitu. Paman kan orang berpangkat. Mana bikin kudanya jelek-jelek.
Jangan menghina, Nyi. Panji, aku bukan menghina. Jangan salah paham kau. Mataku kan mata pedagang. Aku tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Tapi kudaku ini, Nyi, kuda jempolan, kuda mahal. Kau mau pamer kuda apa mau jual kuda? Sudah, pokoknya Nyi Randa Taji berani bayar berapa? Wah, berapa ya kuda yang seperti ini? Sudah, Nyi, tidak ambil untung. Bayar saja 50 kepeng. Hah? Apa? 5 kepeng? 50 kepeng. Itu uang apa campur pasir? Aduh, bagaimana sih Nyi Randa Taji ini? 50 kepeng bayar langsung, tidak pakai ngutang atau nyicil. Panji, naik dan juga tidak turun. Waduh, bagaimana ya? Ayo cepat, mau apa tidak? Aku tak punya waktu banyak soal tawar-menawar seekor kuda. Aduh, bagaimana ya? Nih, ambillah uang ini dan tinggalkan kuda itu. Ya, apa boleh buat? Terima sajalah. Cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru rujaknya loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Panji menerima uang sejumlah 35 kepeng. Langsung loyor tanpa lagi menoleh ke belakang. Sementara Nyi Randa Taji asik memperhatikan kuda yang baru saja dibelinya dan dikenakan Gusti Panglima. Pikirnya, tentu kuda milik Panglima ini akan laku mahal. Nyi Randa Taji senyum-senyum sendiri sambil menepuk-nepuk punggung kuda yang baru saja dibayarnya. Pasti kuda ini bisa laku mahal. Siapa yang tidak kenal pendekar besar Kamandanu? Siapa yang tidak kenal Panglima Perang Majapahit yang dikjaya? Nah, inilah kudanya. Kuda Panglima dan pendekar Arya Kamandanu. Siapapun pasti ingin memilikinya. Asal ada uang cukup untuk membayarnya padaku. Selagi Nyi Randa Taji mengagumi kuda yang baru saja dibelinya dan sedang asik-asiknya membayangkan harga jual yang nantinya pasti mahal, suaminya datang tanpa dia sadari. Tong Lindri, saudagar kaya di Majapahit itu, baru saja pulang menghadiri perkawinan anak sahabatnya di kota Raja Utara. Nyi, sedang apa kau itu? Kau Ki, sampai saya tidak tahu kapan sampainya. Kau sedang asik sendiri ya, Nyi. Mana tahu aku pulang. Apa sih yang kau kagumi dari kuda ini? Wah, aku bangga Ki. Aku senang. Kuda perkasa ini pasti bisa dijual mahal. Kau tahu dari mana kalau kuda ini bisa dijual mahal, Nyi? Coba perhatikan sungguh-sungguh Ki. Lihat, kakinya kuat dan kokoh.
pasti larinya juga lain dari yang lain. Lalu, perhatikan punggungnya ini. Bentuknya seperti ini, mampu menahan beban yang berat seapapun juga. Dan nih, lihat matanya. Kuda dengan mata seperti ini bisa lari dalam kegelapan malam. Wah, pokoknya kuda ini luar biasa. Nyi, jangan terlalu berharap. Iya kalau bisa dijual mahal. Kalau ternyata murah, ayo bagaimana? Ya, yang beli berarti tolol. Loh, kok bisa begitu, Nyi? Mana mungkin pembeli itu pintar kalau dia cuma berani membeli murah. Wah, jadi maksudmu hanya orang-orang pintar yang berani membayar mahal kuda ini? Ya Begitu? jelas, hanya mereka yang pintar berani membayar mahal kuda ini. Karena kuda ini bukan sembarangan. Kuda ini sama dengan pemiliknya yang tersohor dan sakti. Nyi, siapa pemiliknya? Gusti Arya Kamandanu. Nyi, dari mana kau dapatkan kuda ini? Dari Panji Ketawang, keponakannya. Wah, jadi kau peroleh ini dari keponakannya, Nyi? Iya, bahkan dengan harga yang sangat murah. Berapa? Berapa, Nyi? 35 kepeng. Wah, edan, gila. Loh, memang kenapa? Aku kan membeli dan dia menjual. Apakah ini salah? Ya, memang tidak salah, Nyi. Orang menjual, kita membeli. Tapi apa? Tapi kan harus lihat-lihat dulu siapa orangnya. Yang penting kita beli murah dan kita bisa menjualnya dengan harga mahal. Harga di atas rata-rata. Itu saja. Jangan pakai lihat-lihat dulu siapa dia dan dari mana dia. Wah, Ki, kalau kita dagang seperti itu sudah pasti keduluan orang lain. Sudah pasti kita tidak mendapat untung. Rugi terus. Ya rugi. Kalau terus-terusan rugi bukan dagang lagi namanya. Tapi kerja sosial, kerja bakti. Mana ada, Ki? Orang dagang seperti itu, mana ada? Benar, orang dagang itu memang harus menganut paham. Dengan modal sedikit dapat untung banyak. Tapi aku tidak setuju kalau yang kau beli itu kudanya Gusti Panglima Arya Kamandanu. Wah, keliru itu, keliru. Justru kuda Panglima yang malah jadi incaran orang-orang berduit. Siapa sih yang tidak bangga dapat membeli kudanya si Panglima? Apalagi itu Panglima Arya Kamandanu. Nyi, kau itu uang saja yang ada di kepalamu. Loh, apa ini salah? Orang hidup kan butuh makan, pakaian, rumah, sandang, tangan, dan papan itu. Kalau tidak dengan uang, lalu harus diperoleh dengan apa? Dengan apa coba? Nyi, kalau seandainya terjadi apa-apa dengan penjualan kuda Panglima yang dilakukan oleh keponakannya itu, ayo bagaimana? Itu urusanku. Sudah, kau tak usah ikut campur. Kau tak perlu ketakutan. Semua urusanku. Bukan, Nyi. Lalu soal apa? Soal siang tadi, waktu aku ke pernikahan anak sahabatku, Nyi. Memangnya ada apa dalam pernikahan mereka? Nyi, orang kawin zaman sekarang, kok seperti diperdagangkan ya? Sindir ya? Loh, bukan, Nyi. Dengar dulu. Pernikahan mereka sengaja mengundang orang-orang terhormat dan kaya. Loh, itu anak mereka. Dan lagi mungkin biar kelihatan lebih terhormat, lebih bawah. Ya, Nyi, yang pasti lebih menguntungkan. Karena dengan mengundang orang-orang terhormat dan kaya, maka bingkisan perkawinan yang mereka sampaikan jelas lebih mewah dan mahal. Ya, dibanding kalau mengundang orang-orang yang hidupnya hanya pas-pasan. Itu urusan mereka. Sudah,
kita tidur saja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama